Dr. Andes Ferdianto Ibrahim PTKK. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bapak Muhammad Asifuddin Republik Indonesia, dalam hal ini senantiasa diberikan dan telah rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada serta Jawa. Terciptanya kondisi tahapan pemilihan kepala daerah tahun ini antara Kementerian Dalam Negeri, penyelenggara, perwakilan akademisi, perwakilan tokoh agama, rumah tahanan, relokasi bencana dan konflik dan lain-lain. Nanti repot pemenuhan alat surat suara dan seterusnya. Terkait dengan calon perseorangan sementara ini di daerah Jawa ini, Bapak Ibu sekalian, di Banten ada Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Banjar. Telah ada yang sampaikan bagaimana kaitan dengan putusan mahkamah. Intinya begini, pertama kami baru katakanlah menerima salinan dikirim teman-teman di MK selain yang sudah menyebar di grup ya, itu pasti kemarin sore kami lakukan kajian secara komprehensif. Hari ini ada forumnya juga. Hari ini juga kami kemudian melakukan langkah yang kedua. Langkah kedua itu melakukan upaya adaptasi perubahan atas norma tersebut. Tapi ini ada jejaknya, ada jalur. Jalurnya bagaimana? Pertama kita konsultasi ke pembuat undang-undang. Bapak, Ibu, ini ada putusan Mahkamah Konstitusi sama dengan kemarin ketika ada putusan Mahkamah Agung. Kami akan mengkonsultasikan ini. Konsultasi kita ke Mahkamah ke Komisi 2. Surat kita kirim hari ini. Kemudian kedua, setelah ini kan baru kemudian adanya harmonisasi terkait PKPU kita yang sudah ada, PKPU 8 itu. Materi-materi yang katakanlah akan diubah. Dulu ingat waktu pendaftaran capres kan situasinya reses, kita nggak bisa konsultasi, langsung kita lompat ke harmonisasi, nggak bisa diharmonkan. Kamu ke konsultasi dulu Komisi 2. Jalur itu yang kita pakai. Yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang beda yang kita akan tempuh jalurnya. Pertama bersurat, kedua juga menempuh jalur konsultasi, harmonisasi, baru kemudian yang menyampaikan itu kan dikonsultasi. Draft usulan perbaikan, perubahan akan kami sampaikan. Dinamikanya di situ. Dan itulah langkah yang juga sebenarnya kita lakukan dulu. Sekedar mengingatkan, dulu kami situasi itu tidak semuanya bisa kami wujudkan karena satu dan lain hal, situasi di luar, reses dan seterusnya. Kami juga kena dampaknya di DKPP kan, dengan putusan keras dan seterusnya. Ya itu resiko. Tapi kami meyakini bahwa apapun yang kami ambil langkah, kira-kira begini KPU. KPU ini katakanlah kemudian mengurusi orang berlomba. Sederhana itu, yang menang belum tentu belain, yang kalah pasti nyala-nyalain. Iya kan? Jadi kami nggak mungkin juga kok Pak ngawur-ngawuran itu nggak mungkin. Tapi dalam situasi yang sangat spesifik, kami harus mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Nah tentu dalam hal ini komunikasi para pihak, pemahaman atas hukum ini orang-orang kumpul juga pendapatnya pasti beda-beda, ya kan? Sementara kami harus mengambil sikap dalam waktu sangat mepet. Ini bukan alibi, tapi kami ingin menyampaikan situasi ini bukan yang pertama, bukan yang kedua, ke beberapa kali bahkan. Apakah semua yang kemarin tidak kita TL, kita TL. Tindak lanjut itu kan butuh trayek. Sini. Nggak bisa juga kita lompat. Salah lagi. Ada presidennya, kita disalahkan kok. Begitu. Jadi tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang katakanlah kita mau lampaui itu nggak ada. Lompat itu nggak ada. Semuanya kita akan lakukan kok, akan kita jalani. Selanjutnya nanti setelah semuanya beres sesuai dengan rencana, misalnya sosialisasi pada parpol, parpol kami juga sudah ingin melakukan semuanya dan sudah ada yang berubah, misalnya kita sampaikan.
dan tentu langkah-langkah lain yang dibutuhkan dalam rangka tidak ada putusan, memperhatikan tahapan. Nah ini yang agak repot kalau mepet begini bagusnya. Apa itu tahapan? Yang namanya tahapan pendaftaran itu 2729. Maka kemarin banyak pihak telepon saya, mungkinkah tahapan ditunda? Nah dalam pemilu ini kan ada prinsip untuk apa ya? Kepastian tahapan, hasilnya yang belum pasti. Tahapannya harus pasti. Kapan pendaftaran, kapan penghitungan suara, dan kapan selesainya itu harus pasti. Jadi ini yang saling kunci di tengah waktu yang sangat mepet. Pasti udah nggak karu-karuan waktu yang akan terjadi. Nah yang lain saya kira saya anggap cukup. Soal-soal tadi NPHD dan seterusnya fasilitasi insya Allah, dan mudah-mudahan semua terfasilitasi dengan baik. Wali kota dan juga tentunya kepolisian, kami mohon dukungan untuk kesuksesan pilkada serentak kita 2024. Ini merupakan rakor rantakan diselenggarakan sebelumnya di Papua, kemudian di Makassar. Pilkada serentak di tahun 2024 ini bisa berjalan. Jenderal Polisi Dr. Andes Ferdianto Ibrahim PTKK. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bapak Muhammad Afifuddin Republik Indonesia, dalam hal ini senantiasa diberikan dan telah Rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak Jawa. Terciptanya kondisi tahapan pemilihan kepala daerah tahun ini antara Kementerian Dalam Negeri, penyelenggara, perwakilan akademisi, perwakilan tokoh agama, rumah tahanan, relokasi bencana dan konflik dan lain-lain. Nanti repot pemenuhan alat surat suara dan seterusnya. Nah, kalau terkait dengan calon perseorangan sementara ini di daerah Jawa ini Bapak Ibu sekalian, di Banten, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Banjar. Telah ada yang pegang bagaimana kaitan dengan putusan mahkamah.